Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Kanur Laila dan teman saya adalah Isna Ainur Latifah. Jadi di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami beserta review kami mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi yang pertama itu adalah karbohidrat menurut tinjauan Islam. Jadi karbohidrat itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Karbohidrat dalam tubuh mengalami perubahan atau metabolisme. Hasil metabolisme karbohidrat yaitu glukosa yang terdapat dalam darah dan glikogen yaitu karbohidrat yang disintesis oleh sel-sel pada jaringan otot sebagai sumber energi. Kemudian untuk jenis karbohidrat sendiri itu ada ada tiga yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida ini berarti mengandung satu gugus aldehid, biasanya itu mengandung 3-6 rantai karbon C. Kemudian untuk disakarida ini yaitu terdiri dari dua molekul atau dua unsur monosakarida yang berikatan secara kovalen. Kemudian untuk polisakarida itu yaitu mengandung 3 gugus lebih aldehid atau mengandung 3 gugus monosakarida yang berikatan secara kovalen. Kemudian untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jenis fotosintesis ada dua yaitu fotosintesis terang dan fotosintesis gelap. Nah, untuk fotosintesis terang yaitu merupakan suatu reaksi anabolisme dan bersifat endergonik atau memerlukan energi. Energi itu berarti berupa ATP. Anabolisme sendiri itu yaitu pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, reaksi terang ini biasanya berlangsung pada lingkungan yang terang atau ada cahaya. Nah, untuk hasil umum dari fotosintesis itu yaitu gula dan air. Reaksi terang ini terjadi pada gerhana. Nah, tahap dari reaksi terang ini ada fotofosforilasi siklik atau biasa kita sebut dengan fotosistem 1 dan biasanya itu menghasilkan 6 ATP, energi 6 ATP. Kemudian untuk fosforilasi non siklis atau fotosistem 1 dan 2 ini biasanya menghasilkan 12 ATP, 12 NADPH2 dan 6 O2. Jadi hasil total dari reaksi terang ini yaitu 18 ATP, 12 NADPH2 dan 6 O2. Kemudian bisa dilihat pada gambar bahwa proses fotosintesis itu memerlukan bahan bakar atau bahan karbon dioksida, kemudian air dan dengan bantuan sinar matahari. Kemudian untuk fotosintesis reaksi gelap merupakan suatu reaksi anabolisme dan bersifat endergonik dan terjadi pada lingkungan yang gelap. Hasil umum dari fotosintesis adalah sama dengan reaksi terang yaitu menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian reaksi gelap itu terjadi pada stroma. Tahapan dari reaksi gelap itu yaitu pertama adalah fiksasi CO2, kemudian reduksi H dan ATP, kemudian tahapan sintetis, dan kemudian tahapan regenerasi. Nah, kemudian kita masuk ke metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah suatu reaksi yang berlangsung di dalam sel tubuh dan mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Jenis metabolisme itu ada dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contoh reaksinya itu adalah fotosintesis. Kemudian katabolisme adalah penguraian atau pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana. Contoh reaksinya yaitu respirasi. Nah, untuk respirasi sendiri itu ada dua macam, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Bisa kita lihat aerob berarti dia membutuhkan oksigen, ketika anaerob berarti dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, contoh dari tahapan dari reaksi aerob itu yaitu ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan kemudian lagi ada transport elektron. Nah, glikolisis sendiri itu yaitu pemecahan glukosa menjadi senyawa-senyawa sederhana dan biasa terjadi pada sitoplasma. Hasilnya itu ada ATP, ada dan lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif yaitu pemecahan asam pirufat yang terjadi pada matriks mitokondria. Pada pemecahan asam pirufat ini yaitu dua asam pirufat diuraikan atau dipecahkan menjadi 2 asetil-CoA dan 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian yang ketiga itu adalah siklus Krebs yang terjadi pada matriks mitokondria. Hasilnya itu ketika 2 asetil-CoA itu diuraikan itu menjadi
2 NADH, kemudian 2 FADH2, dan 2 ATP dan 4 CO2. Kemudian pada transport elektron ini terjadi pada kristal mitokondria. Nah, pada transport elektron ini yang berperan sebagai donor elektron yaitu 10 NADH, kemudian 2 FADH2. Kemudian untuk akseptor elektronnya itu O2, kemudian menjadi H2O. Hasil dari reaksi aerob ini biasanya itu 36 ATP maupun 36 ATP maupun 38 ATP. Kemudian untuk reaksi anaerob atau respirasi yang tidak memerlukan oksigen, ini juga termasuk reaksi katabolisme ya. Kemudian pada reaksi anaerob ini terdiri dari dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Bisa dilihat pada fermentasi alkohol itu dari glukosa, bahan bakar glukosa ataupun monosakarida itu diglikolisis atau melakukan glikolisis, kemudian akan menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini dan 2 ATP dan 2 ADP. Kemudian 2 asam pirufat ini melepaskan 2 CO2 kemudian berubah menjadi 2 asetaldehid. Nah, asetaldehid ini yang nantinya akan menjadi oksigen maupun etanol. Nah, kemudian untuk fermentasi asam laktat itu bisa dilihat ya, dimulai dari glukosa kemudian diglikolisis kemudian menjadi asam pirufat kemudian menjadi langsung asam laktat. Kemudian ciri-ciri dari fermentasi yaitu adalah terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas, kemudian tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron, jadi hanya pada glikolisis dan langsung menjadi alkohol. Kemudian energi atau yang berupa ATP itu terbentuknya lebih sedikit dibanding respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap 1 mol glukosa. Dan jalur yang ditempuh glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Jadi untuk pembentukan fermentasi alkohol dan asam laktat ini menempuh proses glikolisis, kemudian menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Kemudian untuk sel-sel ragi merupakan sel mikroorganisme yang mendapatkan energi yang dibutuhkan dengan cara respirasi anaerob. Pada pembuatan kecap, anggur, wine, dan sebagainya itu menggunakan fermentasi alkohol. Contoh dari bakteri yang melakukan fermentasi alkohol yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan hasil dari fermentasi alkohol yaitu 2 ATP, 2 karbon dioksida, dan 2 alkohol ataupun 2 etanol. Kemudian kita masuk ke homeostatis. Homeostatis adalah sebuah keadaan di dalam tubuh suatu makhluk hidup yang mempertahankan konsentrasi zat yang ada di dalam tubuh. Hal ini bertujuan untuk menjaga tubuh agar tetap berada di dalam kondisi konstan. Homeostatis berfungsi untuk menjaga kulit tubuh serta organ internal lainnya yang akan beroperasi secara normal dan seimbang. Dan ini biasanya itu terjadi pada hewan maupun manusia agar atau tujuannya itu adalah nyaman dan semua organ yang ada di dalam tubuh termasuk kulit bekerja sama untuk menjaga keseimbangan internal. Dan bisa dilihat pada gambar bahwa homeostatis ini akan terjadi jika semua unsurnya itu terpenuhi dari kalsit, potasium, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hubungan, jadi di hubungan antara glikolisis dan fermentasi yaitu glikolisis itu merupakan bagian atau tahapan dari proses fermentasi. Kemudian sedangkan hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron yaitu ketika proses tersebut tergabung dalam reaksi respirasi aerob. Respirasi aerob atau proses respirasi terjadi dan membutuhkan oksigen. Tahapannya itu berupa glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dan transport elektron. Nah, untuk homeostatis ini tentunya akan terjadi apabila metabolisme karbohidrat juga terjadi. Karena dengan adanya proses metabolisme maka akan dihasilkan energi. Nah, energi tersebut akan menjaga keseimbangan dan konsisten tubuh. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.